Tanah Merah bagi perajin sebuah potensi usaha ekonomi terbesar di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang sudah ada sejak era kemerdekaan. Namun, sayangnya jumlah pengrajin semakin berkurang, karena seiring berjalannya waktu, akibat persaingan usaha yang semakin ketat. Untuk meningkatkan penghasilan, para perajin beralih dari bata banting dengan menggunakan mesin. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Supriyadi bersama timnya 3 orang sudah mulai beroperasi sejak lagi dari menyiapkan bahan baku tanah merah sebelum terbentuknya bata merah. Terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mesin. Dimasukinya tanah itu baru keluar dan membentuk segi 4, selanjutnya dipotong oleh 2 orang, baru ngebentuk bata merah, kata Supriyadi Minggu 6 Oktober tahun 2024. Supriyadi bersama 3 temannya itu mampu memproduksi dalam sehari sebanyak 10 hingga 15 ribu bata merah. Penghasilan itu pun tergantung bahan baku dan kendala mesin. Kalau bahannya tipis, apalagi kendala mesin, kita paling sedikit memproduksi 5 hingga 7 ribu dalam sehari. Bebernya, menurutnya, setelah terbentuk bata merah baru 2 orang mengintip bata merah itu dengan secara teratur. Hal itu agar tidak lengket. Selanjutnya baru dijemur selama 1 bulan sebelum dilakukan proses pembakaran. Kalau bahannya tipis, apalagi kendala mesin, kita paling sedikit memproduksi 5 hingga 7 ribu dalam sehari. Bebernya, menurutnya, setelah terbentuk bata merah baru 2 orang mengintip bata merah itu dengan secara teratur. Hal itu agar tidak lengket. Selanjutnya baru dijemur selama 1 bulan sebelum dilakukan proses pembakaran. Setelah dijemur baru, ke tahap pembakaran sehari semalam menggunakan tungku besar. Hanya saja, bagian itu ada lagi, kita hanya nyetak saja, terang Supriyadi dalam 1 bata. Sebelum dibakar, Supriyadi hanya menerima upah 40 perak 1 batanya. 40 perak itu dibagi bersama 3 temannya. Jika sehari dapat 10 ribu bata, berarti upah yang diterima sebesar 400 ribu rupiah dalam sehari. Kan kita mah hanya kulit cetak saja. Soal urusan solar, bahan baku tanah itu, urusan yang punya mesin, belum lagi untuk kuli bakarnya, bruturnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Sakdes Gorowong, Suryadi menambahkan, pengrajin bata merah di Desa Gorowong saat ini sudah beralih dari bata banting ke bata mesin. Bata banting itu, pengrajinnya secara manual yang dibanting-banting agar terbentuk, tapi saat ini sudah menggunakan mesin, terang Suryadi. Jika manual, perajin hanya mampu sehari itu 300 hingga 400 bata merah, tapi adanya pakai mesin saat ini, perajin bisa memproduksi 10 hingga 15 ribu dalam sehari. Perajin ini terbagi beberapa tim, jadi 1 tim itu upahnya 40 perak, yang punya mesin 60 perak, ucap Suryadi. Suryadi menyebut, itu belum termasuk biaya penjemuran dan pembakaran. Kurang lebih 1 bata merah itu setelah dibakar, kurang lebih 300 perak 1 batanya yang sudah siap dikirim. Pengiriman bata merah ini paling sekitaran Jabodetabek, paling banyak Jakarta dan Bekasi saja, pungkasnya.